Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala meluntuan baca rukun doa al-khutbah dalam kesempatan yang singkat dan mulianya. Jadi pembahasan kitanya bauronyo adalah sangat sederhana, yaitu 5 buah amalan yang dapat menyelamatkan kitanya daripada kekejaman kubur. Hadirin sidang jamaah yang mulia, kesibukan tanyo, kekayaan tanyo, dan jabatan bak tanyo tentu saja membuat kita sibuk. Dan di sisi yang lain mungkin tanyo menjadi bangga dengan orang-orang lain. Padahal para jamaah sekalian, kebanggaan yang kita milikinya adalah akan membinasakan tanyo apabila kita terus dengan kebanggaan tersebut. Maka ayat yang baca saknyo yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat-surat pendek. Sering kat tunggu dengar baca oleh para imam waktu pimpin solat. Mungkin tanyo hanya ada depu arti. Sekiranya ada depu arti yang dibaca oleh imamnya, mungkin semua hati itu akan tersentuh untuk menyadari apa yang kita lakukan selamanya. Jadi ayat tersebut para jemaah sekalian, Allah diceritakan alhaakumut takatsur. Ya, jadi berbangga-banggalah kamu. Tanya kan bangga dengan nak memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk kubur. Inan baru telah tu. Inan baru menyesal. Rupanya kebanggaan yang terbanggakan selamanya adalah salah, sehingga membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu datang mengelang kubur, di senan ke baru terjadi penyesalan. Dan lelaki tengah darat hangga bilik. Dan nak taubat kada tutup pintu taubat kabeh. Jadi para jamaah sekalian, maka segala tanyo tahu kenan mandum urumuhnya nyomenan tanyo perlu persiapkan amalan sehingga tanyo bisa menyelamatkan daripada kejamnya alam kubur. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kuburnya ipingat kitanya 5 macam. Jadi mungkin tanyo berkon hana ada depu nyojit tengku baca dalam kitab Jawa, yaitu kitab Kashful Ghaibah. Kitab Jawanya ini diceritakan. Jadi para jamaah sekalian, yang pertama ipegah ahli kubur mana? Lurnya rumah sidra ke? Memang betul. Jina tanya kan ramai dalam keluarga. Ladum na 8, na 10, na 11. Syak mati tanya, tok tanya sidra sekalian jak lain tinggal mantu. Paling-paling yang pengen awate tanam segala tanam bedah ya oleh yang munai sama dia katanya yang nak yang nak kakahnya tinggal tok sirot. Maka di kuburnya ipingat tayo supaya dro ke supaya tanyo manganangon di sinan menyomenan lazimkan biasakan di dunia untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tapi dia yakin ramai yang hanati baca Quran tak nahat. Hanya 02 sagai yang berbiasa untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya kesingahan para jemaah sekalian di alam kubur. Di saat kitanya kagak pasal yang cerat, Allah gejelmakan ibadah Al-Quran yang terbaca menjadi sirah pemuda yang tampan. Hidup baulai tanya. Katanya, hai saudara ke, sangat gagah, sangat perkasa, sangat tampan, sangat wangi. Dijawab oleh Al-Quran, nyokulung Al-Quran yang kamu baca dulu di dunia.
Ronyo lulu pengen kata sampai hari kiamat. Bila truk malaikat dia tanya, ya demanyang bek susah bek gundah. Nalun pak yang bela. Jadi para jemaah sekalian luar biasa sekali. Maka jinya mereka mungkin hanya ada depu rahasianya, nyo kalau tuan sampaikan, nyo tunggu amalkan. Yang merupakan agak boa-boa dengan Quran, jino tunggu siapkan waktu. Bacut mentang untuk membaca Al-Quran sampai tamat. Bek Yasin mentang-mentang, bek surah Waqiah mentang dari Alhamdulillah sampai An-Nas. Tamat niki salam, tamat niki salam. Segala mati usahakan membaca sampai. Olian yang kedua, Al-Qurannya sebagai sumber kecerdasan, sumber peningkatan intelijensi otak. Ini salah perbandingan untuk sampaikan. Mungkin Tengku pernah dengar kah? Pak Habibie zaman waktu kuliah di Jerman, gecok doktor dan profesor di Jerman yang di bidang pesawat terbang. Sino kahanani kagua Allah, mudah-mudahan berluah kubur. Jadi pengalaman yang sangat menarik waktu igoknya kuliah. Igoknya sabuh ruang kuliah dengan berbagai negara. Nah, yang dari Jepang, dari Jerman, dari Amerika, bahkan ada dari Israel, orang Yahudi itu sekalian. Jadi setiap sabuh semester di umum perangkingan so yang careng lalokah. Ternyata yang careng adalah awak Yahudi. Duai. Siro inang siro agam. Lebih sal lebih dua. Habibie lebih le ranking he berumpa. Jadi Habibie kan cemburu hati ke. Oh ma pakai ni himpok sadua pakai rok lebih le. Sehingga biak tanyang tu Pak Ji. Hai ngandung bahasa kita nyong. Pulih rahasia awak drog sampai ketemu ranking sa, ranking 2, drog sampai ranking he, hantar merumpuk ranking sa. Pun hai pegah. Indroi. Kedua kita nyang hai pegah se. Kelhe baru pegah. Habibie, kalau kamu mau cerdas, mau ranking 1, baca Quran. Yang awak Yahudi pegah duku sekalian. Yang kan Muslim. Ijih je hafal Quran. Malai pelujuh je hafal. Tahu Pak Habibie luar biasa. Dum drok yang Muslim pakai wargalung di Indonesia, wargalung di Aceh hanjuk lagi yang. Tapi kah yang kan Muslim je hafal Quran. Luar biasa. Kita yang pajan teman kap baca Quran. Hai pegah lewatnya polhe malam ibadah. Polhe malam ibadah di mano, le mano isuk baca iklih, ibu minyak wangi, icok Quran dibaca. Menyitanya kan dah sembahyang tahajud ilaih. Dia dah sembahyang tahajud, baca Quran baru dah baca. Dibaca dulu. Sehingga para jamaah sekalian, waktu yang demang kan KIB kunci. Gelak senakan li Habibie. Ternyata waktu jumum perangkingan Habibie nomor 1. Awak jangan menggeser lemui 2 dengan lemui leh. Iku lawanya telah buat pegah. Dak medih kah tapi ranking leh. Tapi kah keruh pegah kah menaruh pegah. Jadi para jamaah sekalian, rupanya Al-Qurannya mukjizat luar biasa yang kebetulan Nabi Muhammad sampai uronya mentertinggal batanya. Makanya aku baca. Selain yang amal ibadah, berfahala juga membangkitkan kecerdasan dengan membaca Al-Quran. Maka ji urung carang para jamaah sekalian lagi Habibie yang ekiyuknya melebihi kitanya. Goknya hana trip. Urung carang hana trip karena pekan ulai bermain. Pakai tanya trip tak dengar, ulai do tanya. Bantai pun nak dengar laju karena hana berjalan. Tapi urung carang para jemaah sekalian hana trip. Jadi para jemaah sekaliannya, jadi menyomenan selama mantang tegana, mantang dene, mantang ne baca Al-Quran ne baca. Mati baru piuh. Insya-Allah aman singa di saat datamang dalam kuburan. Kemudian yang kedua, lunyo adalah tempat kelam. Ya, ni pula. Lung tempat seput dan betul memang seput. Dan tempat kita nyopi ni kalau mina la lampunya, la lampu mukleh ngermoh. Jauh gak tanom tu. Dan seput hana lampu.
Maka supaya mengak penguh dalam jerat entuk dipegah oleh kubu menyomenan salat 5 waktu dan salat malam. Ya, rahasia itu sekalian. Sembahyang 5 waktu baik tinggal, baik telat, bila perlu tak iringi dengan salat berjamaah. Orang yang salat malam, bedah pukul 2 malam atau pukul malam salat tahajud. Yang adalah untuk tersiapkan lampu supaya dalam kuburan kitanya penguh dan bercahaya. Olian yang kedua, lunyo adalah rumah tanah. Ya, rumah tanah. Ada si kaya-kaya dah kitanya hana tayak buton dalam kuburan. Hana tayak pasal geranik dalam kuburan. Paling-paling jatuh sebagai duduk bacutnya ke pantasi, ke tanda mentangnya kuburan tanya. Lebih banyak hana ada pasal kali. Mandum tanya lang tanah tak hidup. Kapan tanah itu gerubah oleh Allah menjadi kebun, menjadi istana? Nah, makanya kita nyo di dunianya bela tapubut amal salih. Jadi menyolat yang tapubut amal salih, nyan tanah buno gejelma gebalik oleh Allah menjadi ruang yang ber-AC, ruang yang mewah, menyenangkan untuk kita nyo tinggal. Tapi bila kita nyo bermaksiat kepada Allah, kuburannya adalah lebih ngeri lagi. Jihimpit kitanya, jigrup kitanya, bahkan sampai hari kiamat tidak ada henti-henti. Na'udzubillah min zalik. Jadi para jemaah sekalian yang menan bela amal soleh. Nyolong tuan pegah tabah contoh. Jadi bahawa masa Rasulullah rojih, nah salah siro sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Sya'bannya masyarakat biasa, tapi karena udip di masa Rasulullah, gak anggapnya sebagai sahabat Rasulullah, walaupun bukan sahabat 4. Jadi Sya'bannya para jamaah sekalian, hana pre salat berjamaah, hana absen musabah wate. Boh na kesibukan, tanpa kesibukan, jamaah tetap berjaga. Olehnya rumah kanyan pun jauh dengan masjid. Kitanya yang toto rumah ke masjid, mungkin kalau hana tajak berjamaah kan, berarti sembahyang rumah di rumah. Padahal rumah totong masjid yang kepegahin Nabi ahli masjid, ahli bait masjid, hanjut sembahyang rumah, payah sembahyang kena. Sunat je rumah, wajib payah kena masjid. Tapi ramai orang hana gihiraukan. Jadi para jamaah sekalian, bak bengahnya kekala Rasulullah Sya'ban tidak hadir ke jamaah berjamaah. Maka dia sembahyang Rasulullah kepantau likut Sya'ban hana hadir. Maka kita yang batalah tidak sahabat, pakan Sya'ban hana hadir. Gituut hana luntuan depu ya Rasulullah sebab hana berita. Kajibnya menanya liunya untuk silakan sejak rumah Sya'ban ya tanya puna masalah atau Sya'ban. Sehingga salah satu utusan ni berangkat ke rumah Sya'ban. Ketok-ketok pintu, gebek salim, Assalamualaikum, suut rumah Waalaikumsalam. Kekalan tu atau wajah rumah dengan suasana duka. Imataru yang menandakan kenurung senang, batin menderita susah. Na duka. Kita yang tu maah lu tanya Sya'ban hokah. Sebab Rasulullah kita yang gonya hana hadir berjamaah, berkon sabi hadir, bengahnya hana hadir. Dijawab oleh rumah ke Sya'ban barusan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian gua wajib. Kepegah Rasulullah, ya Rasulullah, Sya'ban hana kejak berjamaah memang kau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyonyan kegekil ya Rasulullah, pasti bahagia orang meninggal tersebut. Dan yang bedahlah sama-sama berangkat ke di rumah Sya'ban. Jadi bahawa dengan teman kakak dilakukan fardu kifayah, gesemano, gepegafan, gesemayang, kemudian lantas kuburkan. Jadi segala yang kepegah teleurinan ke, wahai Rasulullah, suami lung Sya'ban di saat lung iddat bunuh, di saat sakratul maut, na itu bit dalam bahagoknya leher macam, na gekun leher macam, yang dia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Yang pertama, limaza la ba'id, kenapa tidak jauh lagi. Yang kedua, kenapa bukan yang baru. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya. Jadi heboh kata-kata itu bit bak babah Sya'ban. Jadi para jamaah sekalian,
Jadi Sya'ban selama hidup kau yang memang tak beribadah kepada Allah. Walaupun pekerjaan kerjakan kerana untuk mencari nafkah keluarga juga wajib. Tapi kewajiban pokok dengan Allah tak pernah ditinggalkan. Bahkan jamaah pun tidak pernah absen. Luar biasa sekali. Jadi Sya'ban dalam sakratul maut bunuh, tengah ditarik nyawa oleh malaikat. Rupanya malaikat gebuka CD kehidupan tayo. Gebuka rekaman. Selama katanya dia gebuka rekamannya sehingga amalan yang tak puput nampak semuanya. CD long gebuka tengok, CD don mandum akan dekalan di saat sakratul maut. Mandum ke pelemah, nana jak usul masjid ke pelemah, nana jak usul masjid juga ke pelemah, dengan gadang gaduh lalu mak kena kupi juga ke pelemah mandum. Dia mandum para jamaah sekalian. Jadi Sya'ban kenapa tidak jauh lagi? Limaza la ba'id? Kenapa tidak jauh lagi? Jadi rumah Sya'ban jauh dengan masjid. Jauh. Ya, menyokong kena mulai kilo dengan masjid. Menyokong tanya, najak laju bakal jauh pulau jauh perat-perat. Tapi yang jak minta rokok, minta payung jak belum. Tapi yang jamaah hantim jak. Para jamaah sekalian, lupa ji bawa teganya sakratul mautnya. Juga pelemah oleh Allah. Fahala agaknya dari rumah berangkat yang jauh ke masjid. Berlangkah dihitung fahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyo tajak dengan Honda 3 putaran Honda dihitung oleh Allah. Tajak dengan motor juga putaran bahan motor dihitung oleh Allah. Dihekalan yang hitungan balasan yang lebih oleh Allah. Maka gekun ya Allah. Menyo laginya balasan gak tak nabi kelun. Pakan haji ulam rumah ulung masjid ya Allah. Jadi makin jauh makin banyak pahala. Menyesal kepada jemaah sekalian kerana pakan haji ulam. Jadi dengan jauh lelah merupa. Kemudian yang kedua, kenapa bukan yang baru? Maksudnya pakan hal yang baru. Jadi rupaji di Arabnya ada 2 musim. Ada musim panas, ada musim dingin. Jadi kebetulan buatnya musim dingin. Pada ketibit yang dari rumah masjid malam atau ketibit subuh kan lepi. Lepi gaya cakingon, lepi. Pas tasuk baju mempadum lapis. Pas Sya'ban pada ketibitnya merupalah kalau nurung hana esok baju kai duduk benih jalan. Kamu kip sejuk. Kita yang pakannya sejuk tak, lepi tak. Maka gebuka baju Sya'ban. Baju bekas, baju sekon yang gesuk-suk ya. Gepesuk kepada orang. Jadi bahawa tema Sya'ban lang sakratul maut bunuh, gepelemah oleh Allah. Fahala agaknya pesuk baja kurang bunuh yang kurang miskin bunuh. Rakyat tak fahala kepada Allah. Maka itibit dan babah agaknya. Kenapa bukan yang baru? Ya Allah miolaganya fahala rakyat Nabi kelun. Pakan halunjuk yang baru bunuh kedih. Pakan lunjuk yang Tuhan. Menalah bahasa tuku-tuku sekalian. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pakan han mandum. Jadi kebiasaan makan orang Arab, ini kan roti terbuat dari gandum. Nyo katanya kan bu, tirodro sagai pajuh kulit, pajuh kuih bunga hana pajuh bu. Lah kebanyakan pajuh bu sarapan pagi. Menanti caura pajuh bu. Jadi pas waktu yang ganyan kali disiapkan makanan di rumah, gini pajuh. Pas urung tok-tok pintu. Gebuka ternyata kan pengemis urung minta sedekah. Kita yang le urung minta sedekahnya pun aku mudah rezeki biok ulun ulun kada lu. Maka Sya'ban gecok bacut gejuk. Tempat aku sedekah lu. Mudah-mudahan bermanfaat. Gecok pajuh yang berangkat. Jadi bahawa sakratul maut Sya'ban bunuh nyan makanan yang gebinyan kepada orang fakir miskin bunuh gepelemah oleh Allah kebaikan. Fahala. Sabar lagi do najak masjid. Lepas tu sedekah 10 ribu. Lepas tu sedekah 5 ribu. Lepas tu 50 ribu. Lepas tu 100 ribu. Nyan mandu mate-mate di nekalan kebaikannya. Wa man jaa bil hasanati falahu isyru amsalihah. Barang siapa yang memberikan 1 kebaikan, Allah gebalas 10 kebaikan. 1,000 ni patolan caleng, 30,000 balasan ba Allah. 5,000 ni patolan caleng, 50,000 balasan ba Allah.
50,000 ni pasal lancaran 500,000 balasan ba Allah. Luar biasa sekali para jamaah sekalian. Maka ji tunggu-tunggu yang nak pemudah rezeki Allah. Baik segan-segan untuk bersedekah, karenanya juga investasi untuk hari esok kepada kita. Jadi itulah kenapa tidak semuanya. Nyo laginya fala ya Allah gak nabi kelun pakan han mandum kedih lumbi waktunya. Begitulah penyesalan orang berbuat kebaikan. Apalagi penyesalan orang berbuat dosa sangat luar biasa sekali. Kemudian yang keempat para jemaah sekalian, ikelam di kubu long rumah ular, long rumah kalajengking, long rumah limpun, long rumah cacing, nyan mandum pasukan-pasukan Allah untuk menyiksa orang-orang berdosa. Selain malaikat tukang penyiksa, juga binatang juga memberi siksaan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi ibegah le kubur supaya singa hote kawa baklung manga aman ke. Be jikap le kala, be jikap le limpun, be ikap le uli, nyomenan amalkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap pekerjaan. Nesuk baje nejak masjid nikun bismillah. Nesuk silap najak masjid nikun bismillah. Ni pajubu nikun bismillah. Ni JP nikun bismillah. Ni Honda nikun bismillah. Ni ba motor nikun bismillah. Olehnya na doa khusus dalam surat Hud kita yang berkendaraan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di dunia kita nyo selamat, di akhirat juga selamat. Menyo doanya anta baca setiap saat kita yang berkendaraan, Allah akan kejauhkan musibah. IPJ tapak gop, IPJ pak katanya, IPJ pencurian dan sebagainya. Nyan rahasia luar biasa para jemaah sekalian. Yang menantu amalkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, lunyo adalah tempat pertanyaan. Sehingga di saat kita tatap mengenal, ditanya oleh malaikat terhadap apa yang kita berbuat di dunia. Nah pertanyaan di sana tempat audit. Jino jita som-som road. Tak pupuk salah ngaurung jita som-som. Jita balik-balik fakta. Tapi di sini tidak bisa. Hana terima sogok malaikat. Hana terima fi malaikat. Dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Jadi supaya kitanya mengak mudah tapi jawaban. Begitu kitanya jut tak jawab. Kitanya jut tak jawab. Mandum jut tak jawab. Maka ipegah li kubu menyomenan amalkan zikir. Pu zikir la ilaha illallah. Maka dalam surat Muhammad kan ipegah li Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dia pakai zikirnya bak sama dia. Dia pakai zikirnya setelah salat. Maka tunggu biasakan zikirnya setelah salat. Liu salat baik kutubit. Baik cok HP baca WA lain ku bah HP lain ku mati lain tak baca. Ni berzikir dengan Allah. Ni kun atayan. Nyan kedra nu ku yan untuk menyelamatkan di alam kubur. Tanya biasa aja banji cok HP cak WA kim di sirwana pu tak baca. Bah menai lagi ni. Untuk setelah dengan Allah baru selesai salat baru kita yo diberi dalam dunia bekerja sesuai dengan pekerjaan. Hadirin sidang jemaah yang mulia, nyomenan zikirnya tak amal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sembahyang takun tanya. Kaki tak 10 gam tanya takun. 5 ga 10 ga 15 ga 20 ga bahkan 100 ga lebih ga. Tip mali membawa te solat tak amalkan tanya. Insya-Allah sehingga kita akan mudah ini datang dalam kubur. Jadi jangan para jemaah sekalian, pembahasan kita buat oronyo, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat kepada ulun tuan yang menyampaikan dan juga kepada para jemaah sekalian. Maka sebagai kesimpulan, jadi nali membuah amalan bertingkat tengku yang bisa membahagiakan tanya di alam kubur. Yang pertama, bersering baca Al-Quran. Baik baca Al-Quran nanti ikut calik sekali, calik hana baca li. Baik baca Al-Quran nanti ikut kecil, lebih kecil hana baca li, baik menang baca lebih-lebih. Kemudian yang kedua, penanji benar salat malam, salat 5 waktu. Yang kelima beramal salih. Yang keempat mengamalkan bismillah dalam kehidupan hari-hari. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
nyan amalan yang langsung dipegah oleh kubu para jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan tatim amalnya aman kitanya sehingga akan datang. Mandum dengan datang kena mandum. Mandum teman tinggal tunggu jadwal saja. Jadi lo rasanya para jemaah sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Jino tunggu tinggal tuan baca rukun doa al-khutbah. Bila nasalah keliru tunggu tegur supaya mengaksah Jumat tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.